Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga ada 7 saham. Yang pertama ISAT, kedua Excel, ketiga TLKM, keempat Friend, kelima Era, keenam Tebik, dan ketujuh Tower. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini sempat rebound di sesi awal ya, tapi di sesi kedua terus turun dan terkoreksi tipis 0,27% ke harga 6.625. Transaksi sampai saat ini ada di 15,4 triliun. Asing sampai saat ini net buy di 31 miliar. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ISG membentuk candle hammer terbalik seperti analisa saya minggu lalu ya. Kemungkinan besar juga ISG itu ya gagal lagi breakout 6.670, dia retest dan terlihat dia membentuk candle hammer terbalik. Jadi ada peluang besok bisa koreksi mengarah ke 6.580 sampai 6.560. Jadi seperti itu ya untuk ISG. Buat Bapak Ibu yang pegang blue chip ya hati-hati, mulai jaga-jaga profitnya jangan sampai hilang ya, karena ada potensi memang ISG koreksi 1-2 hari ke depan. Seperti itu untuk ISG. Langsung saja ke saham pertama, ada ISAT yang di hari ini ditutup terkoreksi 2,78% ke harga 6.975. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell, dan kalau dilihat dari broker samarinya hari ini distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ISAT bisa dikatakan gagal breakout karena setelah dia rebound kemarin hari Jumat, hari ini dia gagal melanjutkan dan malah tutupannya di bawah 7.000. Jadi dengan kondisi seperti ini perlu hati-hati, kecuali ISAT besok kembali tutup di atas 7.000 atau bagusnya lagi di 7.100, kalau enggak ya ke bawah. Jadi wait and see aja dulu, jangan maksa masuk. Kalau Bapak Ibu mau berani maksa masuk di area ini ya siap resikonya dibawa sampai 6.650 ini kalau dia turun. Kalau Bapak Ibu cut loss mepet juga ya silahkan lah, tergantung masing-masing. Kalau dari harga sekarang cut lossnya misalnya dia turun dari 6.650 itu sekitar 6% yang nggak sebanding rewardnya ya nih. Jadi seperti itu, wait and see aja dulu. Kalau Bapak Ibu yang sudah punya dari darah bawah ya kalau bisa profit taking biarpun 1%. Ya, kalau saya profit taking kalau ada candle merah seperti ini. Mending saya selamatkan 1% daripada saya berharap besok yang belum tentu rebound ya. Jadi seperti itu. Kalau profitnya masih 1-2% udah TP aja kalau saya loh. Tapi tergantung dengan profil resiko masing-masing. Jadi seperti itu ya untuk ISAT besok. Walaupun hari ini koreksinya belum kecil ya, tetap ada peluang besok dia turun dulu, lanjut koreksi. MACD-nya memang masih membentuk golden cross mengarah ke atas, bar chart di atasnya juga makin tinggi. Ya baguslah kalau dia besok bisa kembali ke 7.100 minimal. Jadi seperti itu untuk ISAT. Langsung saja ke saham kedua, ada Excel yang hari ini ditutup terkoreksi 0,96% ke harga 3.080. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker samarinya, Excel diakumulasi oleh BB. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Excel kembali membuat ekor atau jarum ya dari bawah ke atas. Ya itu memang karakter Excel. Tapi menarik Excel apa? Kalau tadi Bapak Ibu kembali nunggu di area support ya udah lumayan kan. Kalau beli di 3.030 aja udah profit 1,5% dari harga sekarang. Ya besok tinggal dia naik 1 tick, 2 tick atau 3 tick ya udah profit taking dulu, karena ya tetap peluang Excel seminggu ini juga masih konsolidasi ya, momentumnya sepertinya belum ada. Dan kalau nantinya di bulan November ISG koreksi itu, kalau Excel sampai 2.900 sampai 2.800 koreksinya tuh masih normal. Harusnya maksimal di area ini ya. Kalau nanti Excel bisa turun. Jadi seperti itu. Untuk Excel hari ini koreksi volume kecil, saat rebound 2 hari volume besar. Tapi harga sekarang nanggung ya. Kalau beli tuh tadi di area 3.000 sampai 3.030 ini. Ini bagus best buy-nya ya.
naik-naik dikit udah profit taking, atau targetin aja bisa juga di 3150 sampai 3200. Jadi seperti itu. Untuk Excel yang sudah punya dari bawah, apalagi dari 2400, 2550, ya tetap hold aja lah selama Excel nggak turun dari 3000. Kalau dia turun dari 3000, ya kalau saya mending saya profit taking. Jadi seperti itu. Untuk Excel langsung saja ke saham ketiga, ada TLKM yang hari ini ditutup terkoreksi 2,32% ke harga 3.780. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, TLKM didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, TLKM hari ini gap down dan membuat ekor panjang dari atas, dan juga ini bisa dikatakan hammer terbalik, dan peluang besar Telkom besok bisa lanjut turun ke area 3.740 dan bisa menutup gapnya dulu di 3.750 ya. Dan kalau nantinya Telkom koreksi sampai 3.600 itu masih normal, masih wajar. Jadi kesempatan ini area best buy yang menarik untuk TLKM itu ya. 3.600 sampai 3.650. Tinggal cut loss kalau dia jebol 3.600, karena 3.600 itu bisa dibilang juga dulunya adalah resisten yang cukup kuat yang dia uji 3 kali baru breakout. Bahkan dari tahun lalu, dari November 2020, jadi 1 tahun baru dia breakout ya. Jadi seperti itu untuk TLKM. Wait and see aja dulu. Yang belum punya barang tunggu aja, pasti dikasih kesempatan nanti dapat di harga murah, dan kemungkinan besar juga IHSG itu bisa koreksi yang cukup dalam. Kalau nggak minggu depan ya di minggu depannya ya, 2 minggu ke depan lah ada peluang koreksi ya. Tapi nggak perlu takut karena tren IHSG masih uptrend ya, dia akan membuat swing low-nya ya nih. Ya, ini kan dia belum ada buat swing low. Kalau swing low sampai 6.400 ini juga masih normal, masih wajar. Jadi seperti itu. Untuk TLKM langsung saja ke saham keempat, ada Friend yang hari ini ditutup naik 8,43% ke harga 90. Kalau dilihat transaksi asing malah net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Friend hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Friend hari ini cukup bagus. Dia nggak sampai 78, 80 dan mantul. Ya, ini area konsolidasinya 78 sampai 94. Jadi, bagaimana peluang untuk Friend? Karena dia membentuk candle morning star, ada peluang naik, tapi perlu hati-hati. Kalau dia nggak bisa tutup di atas 94, ada peluang pola dead cat bond sebelum dia melanjutkan penurunan. Dia naik dulu, retest 94 dan merah, turun lagi. Tapi ini kan ada pola Pauline wedge ya, agak menarik nih untuk Friend. Kalau dia konfirmasi breakout 94, 95 dan bagusnya lagi 100, ya ada tanda-tanda untuk reversal, pembalikan arah menjadi uptrend. Jadi seperti itu untuk Friend. Yang sudah pegang dari atas, yang masih mau hot juga ya silahkan. Yang penting Friend ini jangan sampai turun lagi dari 78. Kalau dia turun dari 78, wah udah makin dalam potensi turun untuk Friend. Jadi seperti itu untuk Friend. Belum bisa spekulasi buy karena sekarang harganya nanggung. Mending nanti belinya kalau dia sudah di atas 94. Seperti itu untuk Friend. Langsung saja ke saham kelima. Ada Era yang hari ini ditutup terkoreksi cukup dalam 3,14% ke harga 615. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Era didistribusi. Yang distribusi broker asing AK, JP, BK, DMG juga nih. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ya masih wajar ya, skenarionya masih sama. Era kalaupun dia koreksi sampai 600 itu masih normal. Ini kan gambaran saya, dia setelah coba breakout gagal, dia retest 1 candle, besoknya mungkin langsung rebound kalau memang arahnya mau ke atas. Jadi ada peluang masih 1 candle merah. Jadi kalau Bapak Ibu yang belum punya atau yang sudah punya dari 635, 630 Nibaya, yang penting Era jangan turun dari
600. Kalau Bapak Ibu mau ngasih sampai 574 juga nggak masalah. Sini ya 575 ini, tapi saya akan cut loss kalau dia tutupannya di bawah 600. Di 590 saya cut loss dulu aja. Nanti mikirnya nunggu di bawah. Kalau Bapak Ibu toleransi mau sampai bawah juga nggak masalah, karena era ini kan konsolidasinya range-nya itu 575 sampai 625. Tapi harusnya kalau memang mau up trend, era itu satu candle lagi aja merah sini, terus mungkin di hari Rabu dia rebound, atau besok bisa aja dia nyentuh dulu 600 dan ditarik naik dan tutupannya di atas 625. Bisa seperti itu skenario-nya ya. Kalau Bapak Ibu mau nawar ya nawar aja, antri aja di 600 sampai 610 ini. Saya tadi ada beli ya di 625 ini. Saya jaga di sini, saya beli, ternyata turun. Ya udahlah. Ya tetap saya hold ya, belum saya cut loss ya, tinggal nunggu nanti kalau dia turun dari 600. Jadi seperti itu. Untuk era langsung saja ke saham ke-6, ada Tebik yang di hari ini ditutup di harga 2.860, terkoreksi 2,72%. Kalau dilihat transaksi asing hari ini kembali net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Tebik didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Tebik ini masih konsolidasi dan saya lihat ya cukup kuat, 2.900 sampai 2.960 ini. Dia gagal lagi breakout, dan dengan kondisi seperti ini mending wait and see aja dulu. Kalau mau beli Tebik sekalian di 2.800 di area bawah ini. Jadi kalau dia jebol 2.800, cut loss-nya juga tipis. Karena dengan kondisi seperti ini ada peluang Tebik itu turun. Memang seringnya setelah candle merah dia candle hijau, tapi harga sekarang belum menarik, mending nawar di bawah sekalian 2.800 sampai 2.820. Jadi seperti itu. Untuk Tebik ini masih konsolidasi ya, belum ada tanda-tanda untuk balik arah, kecuali nanti dia bisa tutupannya di atas 3.000. Seperti itu untuk Tebik. Langsung saja ke saham terakhir, ada Tower yang hari ini ditutup di harga 1.185 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Tower diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Tower mulai ada tanda-tanda untuk sideways atau konsolidasi karena dia beberapa kali uji support 1170 terus mantul ya. Jadi menarik nih untuk Tower. Kalaupun yang mau coba spekulasi buy, tinggal cut loss kalau Tower ini tutupannya di bawah 1170. Nah, cut loss-nya juga tipis, cuma 2 sampai 2,5%. Masih bisa ditolerir, dan TP-nya juga ya tipis juga, sekitar 2,45%. Tapi bagusnya kalau Tower besok atau lusa bisa rebound dan tutupannya di atas 1.200 sampai 1.210. Itu ada peluang ke 1.270 sampai 1.280. Jadi seperti itu untuk Tower. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya, dan juga free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap semangat, semoga bisa terus cuan.